Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Balik lagi bersama saya Steve Dul Austin. Pada video kali ini saya akan kembali merangkum film yang berjudul Fast and Furious tahun 2001. Oke lah dulur, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke filmnya. Film diawali dengan diperlihatkan sekelompok pengendara misterius yang menggunakan 3 mobil Honda Civic sedang berusaha membajak sebuah truk kontainer. Dalam pembajakan ini, mereka pun dapat dengan mudah menguasai truk itu, meloncat masuk ke truk dan membius pengemudinya, kemudian pergi membawa truk itu tanpa terlacak. Keesokan harinya, di lain tempat, seorang pemuda bernama Brian sedang memacu mobilnya. Tapi di sini Brian tidak langsung jago. Ternyata di awal Brian masih kaku dalam mengendalikan mobil saat kecepatan tinggi. Setelah selesai mengetes mobilnya, Brian pergi ke sebuah kafe kecil milik keluarga Toretto dan bertemu dengan Mia, adik dari Dom. Di sini ia memesan makanan sambil sesekali memperhatikan Dom yang berada di dalam kafe. Tak lama berada di sana, kelompok dari Dominic Toretto tiba dengan garangnya menaiki mobil mereka. Kelompok ini terdiri dari Letty, pacar dari Dom, Leon, Vin, dan juga Jesse. Sesampainya di kafe itu, Vince yang menyukai Mia langsung geram karena melihat Brian datang dan berbicara dengan Mia. Karena ini, Brian memutuskan untuk pergi dari sana. Namun Vince dengan gaya sok jagonya malah mencari masalah dengan Brian dan perkelahian pun langsung terjadi. Melihat perkelahian yang ada, Dom akhirnya turun tangan memisahkan mereka dan mengusir Brian dari sana. Sesudah kejadian ini, Brian pergi ke tempat kerjanya di suatu toko onderdil di kota itu, dan tanpa basa-basi ia berbicara pada bosnya untuk memberikannya 2 buah tangki besar berisi nos untuk mobilnya. Singkat cerita, saat malam harinya dengan mobilnya ia pergi ke tempat para pembalap jalanan berkumpul. Kemudian bertemu dengan teman pertamanya bernama Hector. Saat sedang asyik ngobrol, Dom dan kelompoknya pun tiba dan berencana untuk mengadakan balapan. Namun dengan wajah polosnya, Brian datang dan mengajukan diri untuk ikut balapan melawan Dom dengan mempertaruhkan mobil miliknya. Dengan menggunakan mobil dan sambil mengawasi siaran radio polisi, mereka menutup salah satu jalan untuk tempat balapan berlangsung. Dan ketika sudah aman, mereka langsung memulai balapannya. Tapi Brian menunjukkan kebodohannya, di mana ia langsung tertinggal jauh dari mobil-mobil lainnya. Tak mau menyerah, ia langsung menggunakan nos yang ia sudah siapkan yang membuat mobilnya langsung rusak dan dapat mendahului Dom di tengah balapan. Tapi di saat terakhir, Dom menunjukkan kemampuannya dan dengan mudah mengalahkan Brian. Sialnya, setelah balapan selesai, polisi mulai berdatangan, dan karena hal ini dengan terburu-buru mereka langsung melarikan diri. Dom yang saat itu berhasil kabur memutuskan untuk menyembunyikan mobilnya di tempat parkir dan pergi berjalan kaki agar terhindar dari polisi. Tapi ternyata ia masih bisa dikenali dan malah dikejar oleh polisi itu.
Beruntungnya tiba-tiba Brian datang dan menolong Dom, dan dengan susah payah mereka akhirnya berhasil kabur dari kejaran polisi yang mengejar mereka. Namun nasib sial kembali terjadi. Di tengah jalan mereka dihadang oleh pengendara motor bersenjata yang membawa mereka ke suatu tempat. Di sini Brian bertemu dengan seorang pemuda bernama Johnny Trent yang merupakan saingan dan lawan bisnis dari Dom. Dan diketahui ternyata Brian tidak sengaja memasuki wilayah kekuasaan Johnny saat mereka kabur dari polisi. Mereka pun berbincang singkat tentang apa yang terjadi. Kemudian Johnny dan kelompoknya memutuskan untuk pergi dan hanya memberikan peringatan kepada Dom. Tapi tiba-tiba mereka kembali dan menembaki mobil milik Brian yang membuat nos dalam mobil itu meledak dan menghancurkan mobilnya. Sehingga Dom dan Brian harus pulang berjalan kaki. Dan dari sinilah hubungan Brian dan Dom dimulai. Keesokan harinya saat sedang menuju tempat kerjanya, Brian dihentikan oleh sekelompok polisi yang membawanya ke sebuah rumah yang digunakan FBI sebagai markas mereka. Dan dari sinilah semua terungkap, di mana Brian adalah seorang polisi yang menyamar untuk membongkar kasus pembajakan truk yang terjadi atas perintah atasannya bernama Bilkis. Dan tak kenapa semua atasan Brian mencurigai Dom sebagai pelakunya yang karena masa lalu Dom pernah melakukan tindakan kriminal. Namun Brian yang masih belum yakin Dom merupakan pelakunya meminta waktu lagi untuk melanjutkan penyelidikannya. Setelah bertemu dengan atasannya, Brian kembali datang menjumpai Dom dengan membawa sebuah mobil rongsokan. Hal ini dilakukan Brian karena ia berhutang sebuah mobil kepada Dom yang dihancurkan oleh Johnny sebelumnya. Mereka pun memutuskan untuk memperbaiki mobil itu, dan karena hal ini Brian semakin dekat dengan Dom. Bahkan Dom menerimanya menjadi anggota kelompoknya dan menyuruhnya untuk ikut berlomba di suatu balapan bernama Resource. Singkat cerita, suatu hari temannya Hector datang ke toko tempatnya Brian dan memesan spare part mobil yang ternyata merupakan spare part untuk mobil Honda Civic. Ternyata jenis mobil yang sama yang digunakan untuk pembajakan seperti di awal film tadi. Mengetahui hal ini, saat malam harinya Brian diam-diam masuk ke bengkel milik Hector dan melakukan penyelidikan. Namun ternyata ban mobil yang digunakan Hector berbeda dengan bekas ban yang ditemukan di TKP. Tapi sialnya, saat akan pergi, ia dipergoki oleh Vince yang membuatnya pingsan, kemudian membawanya kepada Dom. Karena kebenciannya kepada Brian, Vince menuduh Brian sebagai mata-mata polisi karena mengendap-endap memasuki bengkel Hector. Tapi Brian berhasil beralasan bahwa ia melakukan hal ini demi menang dalam balapan di Resource. Dan beruntungnya Dom mempercayai Brian, kemudian ia malah mengajak Brian untuk pergi memata-matai garasi milik John, lawan dari Dom di Resource nanti. Sesampainya di sana, secara tidak sengaja Brian menemukan sekumpulan barang-barang yang sama seperti yang dicuri dari pembajakan truk. Melihat hal ini, ia langsung melaporkannya kepada atasannya tentang bukti yang Brian temukan. Dan karena laporan Brian, FBI dengan cepat menangkap Johnny dan anggotanya. Sedangkan Brian dengan santainya menjalin kasih dengan Mia dan semakin dekat dengan Dom. Namun kabar buruk datang. Ternyata dari penyelidikan yang dilakukan, Johnny bukanlah pelaku sebenarnya dan ia mendapatkan barang-barang itu secara resmi. Karena mereka salah tangkap, Bilkis pun memaksa Brian untuk serius menyelidiki Dom. Hal ini dikarenakan para sopir truk mulai mempersenjatai diri mereka dan mulai main hakim sendiri.
Scene pun berpindah di sebuah bekas bandara di tengah gurun di mana race horse diadakan. Sesampainya Brian di sana, ia melihat Jesse akan bertanding dengan mempertaruhkan mobilnya sendiri. Tapi melihat Johnny yang menjadi lawannya, Brian menyuruh Jesse untuk mundur. Namun entah kenapa Jesse tetap melanjutkan balapan itu, dan benar saja Jesse dapat dikalahkan dengan mudah. Jesse, don't do it. Dan Jesse pun langsung malah kabur setelah balapan usai. Karena hal ini, Johnny datang menemui Dom untuk meminta mobilnya, dan di sini pun perkelahian pun terjadi antara mereka, di mana Johnny juga marah dan menuduh Dom bahwa ia telah memfitnah dirinya sebagai pelaku pembajakan truk. Sedangkan Brian hanya diam dan melihat apa yang terjadi. Saat malam harinya, Brian tidak sengaja melihat Dom dan Mia sedang bertengkar di sana. Kemudian Dom pergi dengan terburu-buru meninggalkan Mia. Melihat hal ini, Brian mendatangi Mia dan bertanya apa yang terjadi. Awalnya Mia tidak memberitahu apa-apa, tapi Brian memberitahu bahwa ia adalah polisi yang sedang mengusut kasus tentang pembajakan truk yang terjadi. Dan ia mengatakan kalau Dom adalah pelaku sebenarnya. Ia berencana untuk menyelamatkan Dom dari sopir truk yang mulai membawa senjata. Pendengar hal ini, Mia pun akhirnya luluh dan pergi bersama Brian mengejar saudaranya. Scene pun berpindah di suatu bangunan, di mana Dom dan kelompoknya pergi mengganti mobil mereka yang sama persis dengan mobil pelaku pembajakan. Ternyata Dom dan kelompoknya lah yang selama ini adalah orang-orang yang melakukan pembajakan itu. Di sini perdebatan pun terjadi di antara mereka, di mana Letty menolak untuk pergi tanpa Jesse. Tapi Dom tetap memaksa dan mengatakan ini adalah pekerjaan terakhir mereka. Singkat cerita, dengan sisa anggotanya, mereka pergi dan menjalankan aksinya seperti biasa, menembakkan tali, kemudian mencoba masuk ke dalam truk. Namun sialnya, kali ini sopir truk itu membawa sebuah senjata dan langsung menembaki mereka sebelum sempat masuk ke dalam. Karena hal ini, rencana mereka pun gagal dan malah membuat Vince tersangkut karena tali yang mereka tembakkan tidak bisa lepas. Tak mau menyerah, Letty pun mencoba membantu Dom untuk menyelamatkan Vince. Namun di tengah usahanya, mobil Letty terkena senggolan ban dari truk yang membuat mobilnya hilang kendali dan mengalami kecelakaan. Di sisi lain, saat Dom mencoba menyelamatkan Vince, di mana mesinnya berhasil tertembak dan mobilnya pun tidak bisa melaju lagi. Namun tiba-tiba, Brian dan Mia datang dengan kecepatan tinggi dan berusaha untuk menyelamatkan Vince. Dengan bantuan Mia yang mengemudi, Brian langsung melompat untuk melepaskan tali yang melilit Vince. Dan akhirnya mereka pun dapat selamat kabur dari sana. Tapi sialnya, Vince sudah terluka parah karena luka tembakan yang terjadi. Melihat hal ini, Brian terpaksa menelepon markasnya untuk meminta bantuan helikopter. Dan akhirnya dari pembicaraan Brian di telepon, Dom mengetahui bahwa Brian adalah seorang polisi. Namun demi menyelamatkan Vince, Dom hanya bisa diam saja menahan kekesalannya. Kemudian pergi meninggalkan Brian untuk membawa Letty yang berhasil selamat dan juga terluka. Singkat cerita, setelah apa yang terjadi, Brian dengan terburu-buru pergi ke rumah Dom dan menemukan Dom membawa sebuah senjata. Ternyata Dom berencana untuk pergi mencari Jesse sebelum Johnny menemukannya terlebih dahulu. Beruntungnya di tengah perdebatan mereka, Jesse datang menjumpai Dom. Namun tak lama, Johnny dan anggotanya datang menembaki mereka yang membuat Jesse langsung terbunuh di sana. Di sini Brian menjedok saja
Dengan mobilnya, ia langsung mengejar Johnny dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Di mana dalam pengejaran ini, Brian berhasil terkepung oleh Johnny dan anggotanya. Tapi Dom tiba-tiba muncul membantu Brian dengan mobilnya. Ia berhasil menjatuhkan salah satu musuhnya. Karena hal ini, Brian akhirnya dapat menembak jatuh Johnny dan membunuh Johnny di tengah jalan. Setelah melihat Johnny terbunuh, Brian langsung pergi mengejar Dom yang mencoba kabur. Mereka pun berjumpa di salah satu persimpangan. Kemudian, di sini Dom mengajak Brian balapan untuk terakhir kalinya sebagai perpisahan mereka dengan rel kereta api sebagai garis finishnya. Brian pun mengiyakan permintaan Dom, dan ketika lampu hijau menyala, mereka mulai memacu mobilnya. Namun ternyata kereta api akan lewat di jalan itu, tapi mereka tetap melaju. Dan akhirnya mereka berhasil melewati rel tepat sebelum kereta melintas. Namun sialnya, Dom tidak sengaja mendabrak truk yang lewat di hadapannya dan membuat mobilnya hancur berkeping-keping. Melihat Dom yang terluka dan polisi mulai berdatangan, Brian memutuskan untuk memberikan mobilnya demi membayar hutang mobil saat ia kalah balapan sebelumnya. Di akhir film, kita diperlihatkan Dom kabur menggunakan mobil milik Brian, sedangkan Brian dengan santainya berjalan kaki pergi dari sana. Okelah dulur, dan film ini pun udahan bor. Nah itulah dulur seluruh alur cerita film Fast and Furious tahun 2001. Jika ada kritik, kesalahan maupun saran silahkan tulis di komentar. Sekian dari saya, Steve Dul Austin, undur diri dan mengucapkan terima kasih.